Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum. Jurnal sendiri merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama setelah bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan jurnal umum. Adapun tujuan dari pembuatan jurnal umum ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan. Yang kedua, menentukan nilai transaksi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dampak ekonomi dari transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir, memudahkan pemindahan dampak transaksi pada akun yang sesuai. Selanjutnya, fungsi jurnal umum. Pada jurnal umum terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi historis, yaitu mencatat semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Yang kedua, fungsi mencatat, yaitu mencatat secara lengkap terperinci. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit dan yang dikredit. Selanjutnya, yang keempat, yaitu fungsi instruktif, yaitu menjadi perintah mengapos dalam buku besar, baik yang didebit maupun yang dikredit, sesuai hasil analisis dalam jurnal. Serta yang terakhir, fungsi informatif, yaitu memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Adapun prinsip dasar dari jurnal umum, yaitu diantaranya mengidentifikasi segala bukti transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Bukti ini meliputi nota, kwitansi, memo, invoice, dan lain-lain. Selanjutnya, mengidentifikasi akun yang paling terpengaruh dari transaksi tersebut. Setelah itu, buat klasifikasi ke dalam jenis modal, harta, atau utang. Kemudian, mengetahui adanya pengurangan atau penambahan pada akun yang berhubungan dengan transaksi. Memutuskan apakah akan dilakukan kredit atau debit pada akun yang dimaksud. Dan yang terakhir, mencatat transaksi ke jurnal umum berdasarkan bukti transaksi. Apakah kalian tahu apa itu debit dan kredit? Debit merupakan pencatatan penambahan uang dalam tabungan, sedangkan kredit adalah pencatatan untuk pengurangan nominal uang dalam tabungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum perusahaan jasa. Di sebelah kiri saya terdapat soal, dan di sebelah kanan saya terdapat lembar kerja jurnal umum perusahaan jasa. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Tuan Amir mendirikan sebuah bengkel dengan nama Bengkel Amir. Pada tanggal 1 Desember, Tuan Amir menyetor uang sebesar 30 juta rupiah sebagai modal awal. Ketika Tuan Amir menyetor uangnya sebagai modal awal, maka uang kas perusahaannya akan bertambah, modalnya pun akan bertambah. Kas termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah berada di sebelah debit, dan modal ketika bertambah berada di sebelah kredit. Sehingga jurnal pada tanggal 1 adalah kasnya bertambah sebesar 30 juta. Modalnya pun akan bertambah sebesar 30 juta. Transaksi berikutnya adalah tanggal 2 Desember. Dibeli perlengkapan bengkel seharga 10 juta rupiah secara kredit. Ketika perusahaan membeli peralatan, maka peralatannya akan bertambah. Tetapi karena dibelinya secara kredit, maka akan timbul hutang sehingga hutang perusahaan akan bertambah. Peralatan termasuk ke dalam harta. Harta ketika bertambah di sebelah debit, dan hutang ketika bertambah di sebelah kredit. Maka, jurnal tanggal 2 Desember adalah peralatannya bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta, dan hutangnya pun bertambah yaitu sebesar 10 juta. Tanggal berikutnya yaitu tanggal 3. Dibeli perlengkapan seharga 1 juta rupiah secara tunai. Ketika perusahaan membeli perlengkapan, maka perlengkapan perusahaan akan bertambah, dan karena dibelinya secara tunai, maka uang kas perusahaan akan berkurang. Perlengkapan dan uang kas termasuk ke dalam harta. Ketika bertambah di sebelah debit dan ketika berkurang di sebelah kredit, maka jurnal tanggal 3 adalah perlengkapannya di sebelah debit,
yaitu sebesar 1 juta. Dan di kreditnya adalah kas, karena uangnya berkurang, yaitu sebesar 1 juta. Selanjutnya yaitu tanggal 5 Desember. Diterima pendapatan atas jasa bengkel sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Ketika perusahaan mendapatkan pendapatan secara tunai, maka uang kas perusahaannya akan bertambah, dan pendapatannya pun akan bertambah. Kas termasuk ke dalam harta. Ketika bertambah berada di sebelah debit, dan pendapatan ketika bertambah berada di sebelah kredit. Maka jurnal tanggal 5 adalah kasnya bertambah sebesar 3 juta rupiah, dan pendapatannya pun akan bertambah. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Berikutnya yaitu tanggal 7 Desember. Dibayar hutang atas pembelian peralatan tanggal 2 sebesar 2 juta. Ketika perusahaan membayar hutang, maka uang kas perusahaannya akan berkurang. Hutangnya pun akan berkurang. Kas termasuk harta. Ketika berkurang di sebelah kredit dan hutang ketika berkurang di sebelah debit. Maka jurnal tanggal 7 adalah ketika dibayar hutang. Hutangnya akan berkurang dan berada di sebelah debit, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan uang kasnya pun akan berkurang, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Transaksi berikutnya adalah tanggal 10 Desember. Dibayar gaji karyawan untuk 1 minggu sebesar 500.000. Ketika perusahaan membayar gaji, maka beban perusahaan akan bertambah. Dalam hal ini adalah beban gaji, dan uang kasnya pun akan berkurang. Beban ketika bertambah berada di sebelah debit, dan kas ketika berkurang berada di sebelah kredit. Karena kas termasuk ke dalam harta, maka jurnal tanggal 10 adalah beban gaji di sebelah debit dan kasnya di sebelah kredit, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 15 Desember. Dibayar listrik sebesar 500.000 rupiah. Ketika perusahaan membayar listrik, maka beban listriknya akan bertambah dan kasnya pun akan berkurang. Beban ketika bertambah di sebelah debit, dan kas ketika berkurang di sebelah kredit. Karena kas termasuk ke dalam harta, maka jurnal tanggal 15 adalah di debitnya beban listrik, di kreditnya kas, karena uang kasnya berkurang, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Nah, kemudian jika sudah selesai, jumlahkan ke bawah antara sebelah debit dan sebelah kredit, sehingga diperoleh hasil yang seimbang. Jumlah dari sebelah debit adalah 47 juta rupiah. Begitu juga dengan sebelah kredit, sehingga hasilnya adalah balance,